kelas YPGSD 2020. Di sini saya akan melakukan praktikum yaitu menguji udara hasil pernapasan. Tujuannya yaitu untuk membuktikan kandungan karbon dioksida atau CO2 pada udara hasil pernapasan manusia. Kalian sebenarnya tahu nggak sih apa saja hasil dari udara pernapasan kita? Ya, benar sekali, ada karbon dioksida dan air. Namun, pada udara hasil pernapasan kita mengandung uap air. Nah, itu dapat dibuktikan pada saat kita menghembuskan nafas pada kaca atau cermin. Maka itu akan berembun. Namun, gimana sih cara kita untuk membuktikan adanya karbon dioksida atau CO2 pada udara pernapasan kita? Nah, untuk membuktikannya, simak baik-baik ya praktikum berikut. Sebelum memulai praktikum, kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Alat dan bahan yang kita gunakan di dalam praktikum ini, yang pertama adalah air mineral. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian ada 3 buah gelas plastik. Kemudian ada kapur sirih. Lalu ada sendok. Lalu ada 3 buah karet. Kemudian ada 2 buah pipet. Dan yang terakhir adalah plastik bening. Baiklah, untuk memulai praktikumnya, kita siapkan 1 buah gelas plastik. Lalu, kita tuang air mineral ini ke dalam gelas plastik ini. Secukupnya saja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah sudah seperti ini, kita masukkan kapur sirihnya ya teman-teman. Ini kapur sirihnya teman-teman. Kita masukkan ya. Lalu setelah sudah dimasukkan, kita aduk sampai merata. Jika sudah rata, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, setelah sudah seperti ini, kita akan tutup menggunakan plastik bening teman-teman. Hal ini bertujuan agar udara yang di dalam tidak terkontaminasi dengan udara yang di luar. Diikat menggunakan karet ini ya teman-teman. Hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, setelah seperti ini teman-teman, kita akan menunggu hingga kapurnya terendam ke bawah sehingga akan menyisakan air yang bening di atasnya. Kita akan tunggu selama beberapa jam. Nah, setelah dibiarkan selama beberapa jam, sekitar 8 jam seperti itu, maka kapurnya akan terendam seperti ini ya teman-teman di bawahnya. Nah, jadi akan menyisakan air kapur yang bening di atasnya. Lalu kita akan buka plastik beningnya. Lalu kita akan bagi air kapur yang bening ini ke dalam 2 botol seperti ini teman-teman.
kita masukkan sedotan ke dalam salah satu botol yang sudah diisi air tadi, teman. Lalu kita tutup menggunakan plastik penyimal. Nah, setelah itu akan kita tiup ya selama beberapa saat. Lalu setelah ditiup, kita akan bandingkan dengan air kapur yang tidak ditiup tadi. Nih, lihat teman-teman. Air kapur yang kita tiup tadi terlihat lebih keruh daripada air kapur yang tidak kita tiup. Hal ini membuktikan bahwa hasil udara pernapasan kita mengandung karbon dioksida atau CO2 ya teman-teman. Selanjutnya, pembahasan. Penambahan kapur ke dalam air akan membentuk air kapur dengan reaksi kimia CaO ditambah H2O menjadi CaOH 2 kali. CaOH 2 kali ini adalah air kapur. Pada percobaan, air kapur yang telah diendapkan menjadi keruh saat ditiup beberapa saat, sedangkan air kapur yang tidak ditiup tetap jernih. Hal tersebut membuktikan bahwa telah terjadi reaksi antara air kapur dengan udara hasil pernapasan, yaitu CO2 atau karbon dioksida. Dihembuskan napas dengan cara ditiup menggunakan sedotan selama beberapa saat mengakibatkan air kapur menjadi keruh karena kapur yang bereaksi dengan karbon dioksida atau CO2, sehingga membentuk batu kapur atau CaCO3 yang menyebabkan warna larutannya semakin keruh. Adapun reaksi antara air kapur dengan karbon dioksida atau CO2 adalah sebagai berikut. CaOH 2 kali atau air kapur ditambah dengan CO2 yang berasal dari hasil pernapasan kita saat dihembuskan di dalam air kapur menjadi CaCO3 atau batu kapur dan H2O. Nah, jadi CaCO3 atau batu kapur inilah yang menyebabkan air kapur yang kita tiup tadi menjadi lebih keruh daripada air kapur yang tidak kita tiup. Kesimpulan, paru-paru merupakan organ ekskresi karena mengeluarkan zat sisa metabolisme tubuh dalam bentuk karbon dioksida atau CO2 dan H2O atau air yang berbentuk uap air. Kesimpulan dari hasil percobaan adalah dapat dibuktikan bahwa udara hasil pernapasan mengandung karbon dioksida. Hal ini ditunjukkan pada perubahan air kapur yang awalnya jernih kemudian berubah menjadi keruh setelah berikatan dengan CO2, sehingga membentuk batu kapur yang menyebabkan warna air kapur menjadi keruh.